Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Rahmat dengan NIM akhir 111. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif saya yang dimana saya mengambil judul Analisis Pengaruh Budaya Konsumsi Islami terhadap Keputusan Gen Z dalam menggunakan kris sebagai alat transaksi digital di era ekonomi syariah berbasis teknologi. Yang pertama, pada bab 1. Pada bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka awal. Yang pertama, latar belakang masalah. Kita sekarang hidup di era disrupsi digital yang membawa perubahan besar dalam cara manusia bertransaksi. Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi sistem pembayaran. Salah satunya adalah KRIS, yaitu Quick Response Indonesia Standard, yang merupakan sistem pembayaran non-tunai berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. KRIS menyatukan berbagai macam QR dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran agar dapat digunakan secara universal. Dengan adanya KRIS, transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, serta sangat cocok digunakan oleh generasi digital yaitu Gen Z. Gen Z yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Dikenal sebagai digital native yang sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Mereka juga merupakan konsumsi aktif yang cenderung terbuka terhadap inovasi termasuk dalam penggunaan sistem pembayaran digital seperti KRIS. Namun, meskipun Gen Z sangat adaptif secara digital, muncul tantangan dalam konteks konsumsi Islami, yaitu bagaimana nilai-nilai Islam bisa tetap menjadi pedoman dalam keputusan konsumsi mereka. Hal ini menjadi penting terutama di tengah derasnya arus gaya hidup konsumtif dan budaya instan yang bisa mengabaikan aspek syariah. Dalam ajaran Islam, konsumsi tidak hanya dinilai dari sisi ekonomis semata, tetapi juga memperhatikan nilai halal, thoyyib, tidak boros, dan menghindari hal yang haram. Budaya konsumsi Islami mendorong individu untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan etika dalam konsumsi. Seiring berkembangnya ekonomi syariah dan literasi keuangan halal, menjadi penting untuk meneliti bagaimana generasi muda mengambil keputusan konsumsi, khususnya dalam memilih alat transaksi dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Dengan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah budaya konsumsi Islami berpengaruh terhadap keputusan Gen Z dalam menggunakan kris sebagai alat transaksi digital. Penelitian saya mencoba menggabungkan dua sisi. Yang pertama, kecanggihan teknologi dalam sistem pembayaran, dan yang kedua, nilai-nilai Islam dalam perilaku konsumsi. Kombinasi ini dapat diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung penguatan ekonomi syariah berbasis teknologi. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, maka rumusan masalah yang dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah budaya konsumsi Islami berpengaruh terhadap keputusan Gen Z dalam menggunakan kris sebagai alat transaksi digital? Pertanyaan ini menjadi fokus utama yang akan diuji secara ilmiah melalui pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk menganalisis pengaruh budaya konsumsi Islami terhadap keputusan Gen Z dalam menggunakan kris sebagai alat transaksi digital di era ekonomi syariah yang berbasis teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur terkait hubungan antara nilai-nilai Islami dan perilaku ekonomi digital generasi muda. Yang kedua, secara praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan evaluasi dan strategi bagi pelaku industri keuangan syariah untuk meningkatkan penggunaan kris berbasis prinsip syariah. Dan yang terakhir, secara akademis. Secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik dalam kajian ekonomi syariah, keuangan digital, dan perilaku konsumen Islami. Secara umum, penelitian ini mengacu pada berbagai teori yang relevan, di antara
teori perilaku konsumsi Islami yang menekankan pentingnya nilai halal, keberkahan, dan tanggung jawab dalam konsumsi. Yang kedua, teori pengambilan keputusan konsumen. Dan yang terakhir, studi terdahulu tentang pengaruh religius dan budaya konsumsi terhadap penggunaan teknologi keuangan. Demikian pemaparan bab 1 tentang pendahuluan di penelitian saya. Selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, pengertian budaya konsumsi Islami. Budaya konsumsi Islami merupakan serangkaian nilai dan perilaku dalam mengkonsumsi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperhatikan aspek halal, thayyib, serta menjauhi sikap boros dan berlebihan. Nilai-nilai penting dalam konsumsi Islami meliputi yang pertama, mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Yang kedua, menghindari israf atau berlebihan dan tabzir atau pemborosan. Yang ketiga, mementingkan kemaslahatan diri dan masyarakat. Yang keempat, memiliki niat ibadah dalam konsumsi. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan sosial dan kesadaran lingkungan. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori keputusan penggunaan kris. Dalam konteks perilaku konsumen, keputusan penggunaan kris bisa dilihat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pembelian atau konsumsi yang melibatkan persepsi terhadap kemudahan, kecepatan, keamanan, dan nilai yang diperoleh. Keputusan konsumen biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama faktor pribadi seperti umur, pekerjaan, dan gaya hidup. Yang kedua faktor psikologis seperti motivasi dan persepsi. Yang ketiga faktor sosial dan budaya termasuk nilai-nilai keagamaan, serta faktor teknologi seperti kemudahan penggunaan dan keamanan sistem. Dalam penelitian ini, kris dipandang sebagai instrumen keuangan digital yang mendukung efisiensi transaksi, namun penggunaannya bisa dipengaruhi oleh nilai konsumsi Islami. Landasan teori yang ketiga yaitu generasi Z dan ekonomi digital syariah. Generasi Z adalah kelompok usia yang sangat adaptif terhadap teknologi dan aktif di dunia digital. Mereka tumbuh bersama berkembangnya smartphone, e-wallet, dan sistem pembayaran digital seperti kris. Dalam ekonomi syariah berbasis teknologi, penting untuk memahami bagaimana Gen Z memadukan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai syariah dalam keputusan konsumsi mereka. Apakah mereka tetap mempertimbangkan aspek halal? Atau apakah mereka peduli pada keberkahan transaksi digital? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi latar kajian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan keterkaitan antara nilai keislaman dan keputusan finansial individu. Misalnya, penelitian oleh Fatur Rahman 2020 menemukan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap preferensi penggunaan layanan keuangan syariah. Yang kedua, studi oleh Aisyah 2019 menyatakan bahwa budaya konsumsi Islami mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa muslim di era digital. Sementara itu, dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan kris meningkat signifikan di kalangan Gen Z seiring dengan adopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka pemikiran sendiri dari penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara budaya konsumsi Islami sebagai variabel independen dan keputusan menggunakan kris sebagai variabel dependen. Dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi internalisasi nilai-nilai konsumsi Islami pada Gen Z, maka semakin tinggi pula kehati-hatian mereka dalam memilih alat transaksi yang sesuai dengan syariat termasuk kris. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah terhadap pengaruh positif dan signifikan antara budaya konsumsi Islami terhadap keputusan Gen Z dalam menggunakan kris sebagai alat transaksi digital. Hipotesis ini akan diuji secara statistik menggunakan metode regresi linier sederhana pada bab berikutnya, yaitu bab 3. Berikutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian untuk skripsi analisis pengaruh budaya konsumsi Islami terhadap keputusan Gen Z dalam menggunakan kris sebagai alat transaksi digital di era ekonomi syariah berbasis teknologi. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya data yang dikumpulkan berbentuk angka dan akan dianalisis secara statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu untuk melihat hubungan antara pengaruh dua variabel, yaitu budaya konsumsi Islami sebagai variabel independen, keputusan Gen Z dalam menggunakan kris sebagai variabel dependen atau Y. Lokasi dan waktu penelitian sendiri itu dilakukan di kota Surabaya dengan sasaran responder dari kalangan mahasiswa Gen Z yang aktif menggunakan QRIS dalam aktivasi transaksinya. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember mencakup tahapan penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data hingga analisis hasil. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Gen Z di kota Surabaya, terutama mahasiswa UNESA yang pernah menggunakan QRIS dan masih menggunakan QRIS. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, antara lain merupakan Gen Z, berdomisili atau berkuliah di Surabaya, pernah menggunakan QRIS dalam transaksi digital dan masih menggunakan QRIS. Jumlah sampel dalam penelitian ditentukan sebanyak 100 responden yang dinilai cukup untuk mewakili populasi dalam penelitian kuantitatif sederhana. Teknik pengumpulan datanya sendiri dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online maupun offline. Kuesioner disusun dengan indikator variabel yang telah ditentukan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer berupa jawaban responder melalui kuesioner. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari studi literatur, artikel ilmiah, dan laporan terkait perkembangan penggunaan QRIS dan perilaku Gen Z. Definisi operasional variabel, yaitu untuk mempermudah pengukuran. Masing-masing variabel dijelaskan melalui definisi operasional sebagai berikut. Variabel X, budaya konsumsi Islami, didefinisikan sebagai pola konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti konsumsi halal, tidak boros, bernilai ibadah, dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Indikatornya antara lain pola konsumsi halal, sikap hemat dan sederhana, kesederhanaan terhadap keberkahan, dan juga yang terakhir, kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Variabel Y, keputusan menggunakan QRIS, didefinisikan sebagai keputusan individu dalam memilih QRIS sebagai metode transaksi, dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, kenyamanan, keamanan, serta kesesuaian dengan nilai pribadi. Indikatornya antara lain kemudahan penggunaan, keamanan dan efisiensi, kepuasan terhadap QRIS, dan yang terakhir kesesuaian dengan gaya hidup Islami. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, sampai sangat setuju. Skala ini digunakan untuk mengukur sejauh mana responden menyetujui pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Teknik analisis data sendiri dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, analisis deskriptif. Yang ketiga, analisis regresi linear sederhana. Yang keempat, uji statistik meliputi uji T dan koefisien determinasi R2 untuk mengetahui beberapa besar pengaruh budaya konsumsi Islami terhadap keputusan QRIS. Demikian pemaparan bab 1 sampai bab 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.